Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan main juga ya, Alhamdulillah. Teman-teman, kesempatan sore hari ini Ires lagi mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu teman Ires juga ya yang sudah alumni Magister Sosiologi dari kampus Universitas Negeri 11 Maret. Alhamdulillah. Kemudian aktivitasnya juga sekarang lagi aktif menjadi tenaga pendidik ya, pengajar. Jurusan ini juga Mas, mata pelajaran sosiologi juga ya berkaitan. Ya, berkaitan sama sosiologi. Di sekolah. Di sekolah juga sama di dosen. Ada niat mau menjadi dosen mungkin ke depannya? Ya, ada sih kayaknya. Doakan saja. Oke, amin ya Rabbal. Jadi dosen sosiologi juga ya. Amin ya Rabbal. Amin. Dan di samping ya, satu lagi ada mahasiswa UNS masih aktif yaitu Mei ya dari prodi Bisnis Digital. Oke. Iya. Angkatan 24. Angkatannya 2024 ya, betul ya. Berarti sekarang udah tahun kedua ya Mei ya kuliah di UNS ya. Oke. Sejauh ini gimana pertemanan kemudian yang dirasakan selama bertugas atau kuliah, aman-aman aja? Aman sih sejauh ini. Ya, semoga aman seterusnya mahasiswa lah ya. Alhamdulillah, semoga aman seterusnya sampai lulus ya. Amin. Oke, nah teman-teman, di sore hari ini kita mau ngobrol nih tentang beberapa berita yang sempat ya beberapa waktu lalu terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Mas ya, atau di kampus. Nah, karena Mas Irfan salah satunya juga pernah juga meneliti tentang kekerasan seksual, kemudian background latar belakang ilmuannya juga di bidang sosiologi, mengamati bagaimana kehidupan manusia berkembang sehingga bisa terjadi suatu hal yang tidak diinginkan gitu ya, kenapa itu bisa terjadi dan sebagainya, khususnya di perguruan tinggi. Nah, kalau pertama nih kita mau dengar dulu gitu ya dari Mas Irfan sebagai secara keilmuan juga punya lebih berilmu lah tentang hal ini gitu, insya Allah ya. Kita ingin tahu kalau opininya Mas Irfan gitu terkait dengan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini, apa memang udah dari dulu ada atau memang sampai hari ini tetap ada, atau seperti apa sih yang Mas Irfan amati ya sejauh ini ya? Jadi sebetulnya dari kalau bilang soal pelecehan itu kan atau kekerasan seksual itu kan sangat banyak. Apalagi soal pelecehan sendiri. Pelecehan itu kan banyak macamnya gitu. Kalau kita merujuk sama UU PDKS itu kan tentang tindakan kejahatan seksual itu ya, kemudian itu kalau nggak salah diatur di UU nomor 12 tahun 2022 ya, itu kan ada 5 jenis pelecehan. Tapi di sini kalau ditanya apakah kemudian itu sudah dari dulu atau tidak, itu dari dulu sudah ada. Iya. Jadi kayak pelecehan seksual terutama di tingkat perguruan tinggi itu sudah banyak terjadi, meskipun terkadang itu kita secara sadar atau nggak sadar gitu. Nah, bahkan sampai detik ini pun itu sering kali terjadi, yang mana itu potensinya itu lebih besar bukan hanya ketika pelecehannya itu secara fisik saja, tapi melewati juga ada yang namanya pelecehan siber. Sebenarnya kalau merujuk ke sana, pelecehan itu kan ada beberapa kategori ya, ada 5, tapi kan yang paling sering sekarang ya tadi ada pelecehan secara verbal, ada pelecehan secara siber, sama satu lagi itu pelecehan verbal. Nah, yang dua ini yang kemudian menjadi sering alias yang pelecehan fisik dan juga pelecehan siber, ini yang jadi menurut saya perhatian utama banget. Karena kalau pelecehan siber itu kan bisa dilakukan di mana saja, ya kan, di mana saja dan dalam konteks media online pun, dengan kata-kata mungkin atau dengan apa. Bahkan bisa terjadi dengan orang yang nggak kenal gitu ya? Iya kan, itu kan secara nggak langsung kan kayak menjatuhkan harkat martabat gitu kan. Sekarang pelecehan juga bukan berarti kan membedakan gender juga kan. Nah, kan kalau kita lihat tuh apakah selalu wanita nih, apakah selalu perempuan gitu kan juga enggak ya. Tapi juga salah juga. Iya, karena nggak cuma cowok tapi juga. Jadi kalau Mas Irfan kuliah di UNS itu dari tahun berapa S1-nya Mas? S1-nya dari tahun 2014. 2014. Iya. S2-nya lulus. S2 kalau S1-nya kan dari 2015 sampai 2018, alhamdulillah itu kurang lebih 3,8 tahun. Ya, alhamdulillah itu. Terus alhamdulillah kan ada kesempatan untuk melanjutkan S2 dari 2018, ya kan. Kemudian ya lulusnya agak terlambat sebenarnya 2022 karena waktu itu kita juga saya sendiri ada progres juga gitu. Insya Allah, ya luar biasa ya. Nah, Ires pribadi ini ya, Mei,
Secara personal, alhamdulillah kuliah di UIN Bandung S1-nya 2013 sampai 2017. Secara personal nggak pernah sama sekali gitu ya mengalami kekerasan seksual, tapi pernah nih mendengar teman gitu ya yang oknumnya ya mahasiswa kayak gitu. Nah kalau dari Mei pribadi udah 2 tahun nih kuliah di UNS, pernah dengar case kayak gitu juga dari teman-teman gitu. Soal orang kuliah ya, mungkin ada sih, cuman Yang cerita ke Mei langsung. Iya. Iya. Cuman itu kayak yang masih kecil-kecil tuh, yang sampai kekerasan seksual yang udah ekstrim banget. Kayak misal kali kalau ngobrol deket kayak gitu, jangan sampai hampir kena muka. Atau kayak kalau duduk tuh cewek sama cowok misal, tuh yang tau gak sih kursi panjang yang gak ada ini nih kayak gini, kursi kayu. Nah, ada di depan kita ada kursi kayu panjang tanpa Iya, tanpa ada ya. sekat kayak gini. Nah itu biasanya cowoknya deket-deketnya yang bener-bener akhirnya ya, Tanpa jarak gitu ya. tanpa jarak. Sama perempuan. Di sini gitu. Dan itu kok yang marah dengar aku ya ngerasain gitu di depan mata marah sendiri. Terjadi seperti itu ya. Pas banget. Kalau di zamannya Mas Irfan kuliah di UNS dulu ada info-info kayak gitu juga atau Iya, itu sebenarnya cukup banyak ya. Cuman mungkin cukup mungkin banyak? ya cukup banyak. Cuman Serius? selesainya itu biasanya tuh langsung selesai gitu aja. Karena saya kan biasanya mendengar ya, cukup banyak itu bukan berarti terkait sama pelecehan seksualnya, tapi lebih saya mengamati itu lebih ke jenis pelecehan seksual di bentuk pelecehan di bentuk pertama. Itu kan ada pelecehan verbal ya, bukan kata-kata gitu. itu ya berarti secara langsung ya tetap Calling gitu, dan calling terus ciuman gitu di jalan gitu, itu sering saya temui juga. Jadi zaman saya kuliah itu misalkan lagi motoran nih, terus ada nih motornya Alif gitu. Nah kebetulan di samping tangan saya ada motor, ada cowok, ada cewek, ini cowok-cowok gitu, terus ada cewek satu orang lewat gitu, ciumin, jadi itu ada, itu kan termasuk pelecehan juga sebenarnya. Itu tingkat pertama. Ya sebenarnya kalau dibilang tingkat sama-sama pelecehan sih ya. Cuman itu itu bentuk-bentuk atau jenis-jenis macam-macam pelecehan tadi. Karena ada pelecehan secara verbal, ada pelecehan verbal, non verbal itu visual gitu kan. Terus ada juga pelecehan siber tadi, ada juga pelecehan fisik, ada juga pelecehan secara psikis atau emosional. itu kita penasaran sih ya kan apa ya kira-kira yang mendorong orang tuh itu iseng apa gimana tiba-tiba ciu gitu ya, atau kalau kita nih misalnya di pasar, aku pernah ya assalamualaikum gitu ya udah aku assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ya kalau doa mah kita aminin ya Iya, iya. tapi kalau ciu ya kan rasanya nggak ada maknanya gitu sebetulnya Apa ya. ya? Apa sih yang ada di pikiran orang kira-kira pernah meneliti kalau masih pernah ngobrol gitu atau gimana? Oke. Sebenarnya kalau ya Kopi aja di kopi ya. kalau dari POV saya ya, itu kan kalau yang siu-siu lain itu kadang kan ada orang pakai sengaja gitu kan. Sengaja Bisa, ya. niatnya kan bisa, tapi kan kalau itu terjadi zaman sekarang, entah kenapa dari POV saya yakin itu akan terjadi, akan dikira sebagai catcalling untuk sekarang. Iya betul Iya. sih. Tapi kalau dulu di zaman saya kuliah belum tentu. Karena- ada perubahan ini Iya, ya, ada makna transisi. berarti. Jadi Perubahan kalau- pandangan. Nah, perubahan Kalau pandangan. dalam sosiologi itu ada yang namanya perubahan sosial, karena itu mungkin mencakup di situ juga. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat itu secara simpelnya aja ya, yang orang zaman dulu itu kalau misalkan nih susul gitu ke temennya sendiri, kan bisa jadi itu nggak dikatakan sebagai catcalling atau Ya, suap. kalau ke teman ya panggilan, sapaan Iya, gitu ya. Kayak misal itu lah habis kemana Kemana nih? nih? Gitu. Itu kan Iya, biasa ya. Cuman kalau sekarang kayak gitu itu entah kenapa tuh di orang sekarang tuh menimbulkan rasa mungkin ada emosi atau Iya. mungkin apa, sehingga itu bisa terindikasi sebagai catcalling. Termasuk tuh kategori kekerasan seksual tadi ya, pelecehan seksual maksudnya. Karena banyak jenisnya juga ya. Iya. Nah, yang kemarin sempat ramai di UI itu kan, jadi aku sekilas menganalisis gitu ya. Mereka itu satu kelas ya, laki-laki perempuan, antara mahasiswa dengan mahasiswa. Cara pakaian itu sopan ya. Di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum ya Mas ya. Oh, itu yang karena saking banyaknya sih. Oh, masalah ya. Yang kemarin ramai itu sampai Yang- dihakimi itu 11 orang ya. Cowok-cowok semua. Cowok-cowok Terus semua. yang kalau nggak Lain. salah, mau deh teman-teman yang Oh, ada iya. kayak nama saya juga gitu kan.
kayaknya ada nama saya. Oh iya. Kayaknya gitu. ada Dari nama 11 orang itu. kalau saya nggak salah baca, Percis banget nah, takut dari awal iya, sampai akhir. nggak beda cuma nama panggilan aja. Makanya saya yang mana itu ya, apa bener yang itu gitu kan, karena itu juga banyak cowok kan. Iya. Ya kasusnya itu ngomongin di grup kan. Iya. Iya udah Grup lain itu ya. iya Iya itu benar-benar. nah, itu ada nama tuh itu nama ada. Tapi bukan Mas Irwan yang ini ya. Bukan Beda alma mater ya. Dari Beda, di beda. Jakarta sana kita di Solo gitu ya. Tidak, Ya itu tidak. udah lulus. Ini udah lulus, Beda, sudah beda. itu masih kuliah ya. Iya. Nah itu berarti termasuk kategori kekerasan seksual di cyber. Diberi iya. Cyber. Ngomongin orangnya, tapi orangnya kan kita nggak tahu dia itu tahu atau tidak kan. Tapi di satu sisi kayak kita ngomongin orang tapi berbau-bau seksualitas gitu. Sehingga ketika kita secara nggak langsung seperti itu dan lihat orang lain yang mungkin kok kayak gini sih, kayak gini, ini termasuk salah satu bentuk pelecehan nggak sih kalau ditanya. Jadi kalau kayak gini termasuk salah satu jenis pelecehan yang kemudian itu bisa juga membuat lama kelamaan tuh orang perorangan tuh melihat si objeknya ini ya, yang mereka lihat ini kayak entah itu karena nafsu atau karena apa, itu akan membuat mereka tuh makin apa ya, punya hasrat untuk mendokumentasikan atau mungkin membuat mereka tuh ngobrolin soal orang itu juga. Kayaknya di luar orang tersebut nggak bisa mengontrol ya. Iya, jadi orangnya yang mungkin jadi objek atau yang dilihat oleh mereka itu juga nggak bisa ngapa-ngapain karena yang melihat kan si grup bersebelas tadi ya, atau bersepuluh orang tadi, si cowok-cowok tadi yang kemudian beranggapan wow dia kayak gini, wow ini itu poinnya. Jadi kan kesannya itu kayak kita melecehkan secara tidak langsung, harusnya langsung lain. Dan yang istrinya itu orangnya itu nggak tahu sama sekali ya ada kayak gitu. Nah kalau dari Mai sendiri di kelas gitu ya, secara pergaulan itu laki-laki sama perempuan masih ada batasannya atau yang dilihat seperti apa sih? Atau cara melindungi dirinya agar terhindar dari hal yang seperti itu ya? Mungkin ada bekal dari orang tua yang mungkin ya Mas ya? Dari kakak kayak gimana ya? Kalau dari Mai sendiri sih di kelas ya, udah maksudnya ada batasnya sih kelihatan. Kayak misal dari duduk, itu tuh bahkan sampai dosen aja bilang ini ada sekatnya ya, soalnya cowok-cowok di kiri, cewek-cewek di kanan. Otomatis gitu. Otomatis. Jadi kalau misalkan duduk ada satu cewek di kiri misal, Ya. cewek yang lain juga pada di kiri. Ikut. Nah, Masya Allah ya. Dari awal gitu, dari awal semester 1 udah kayak gitu. Sampai sekarang. Sampai Ya? sekarang. Nah, itu sangat inspiratif ya. Bisa diikuti bener nggak Mas? Itu bisa juga sih, tapi bisa jadi itu karena mungkin dari zamannya juga Kayak gitu. kan, iya, ya. Oh, kirain Uin aja yang gitu. Kalau Uin mah udah otomatis itu bisa gitu. Walaupun mungkin ada yang begitu juga ya. Iya, jadi kalau di zaman saya dulu ya, tahun saya kuliah S1 dulu, kalau S2 kan enggak ya, karena kalau S2 itu kan memang teman-teman saya kebetulan ya, kalau muda cantik sama Ya, gitu. itu muda ya lebih beragam ya Masa saya usianya. Yomi gitu kan. Tapi kalau pas S1 itu memang ada, mungkin di beberapa matkul kita campur jadi satu gitu loh, tapi di matkul tertentu itu kadang ya misah gitu, sesuai dengan cowok cewek gitu, kadang ada kayak gitu juga. Memang itu dari dulu. Kadang ini sih kayak misal udah ke bagian duduk belakang, Iya. akhirnya ya udah ini mereka kan cewek harusnya, dia ngerasanya ini duduk belakang tapi di belakangnya udah penuh, jadi dia pindah yang ke daerah cowok paling kayak gitu. Udah karena udah ada Habis tempat gitu lagi stoknya gitu ya. Ini sih. Menarik. Nah, itu bisa jadi salah satu ini nggak bentuk untuk mahasiswa khususnya ya di dalam ruang kelas yang soalnya itu agak mind blowing ya yang terjadi di UI itu kok satu kelas yang harusnya kita fokus melihat ya lumayan mencerna ilmu yang didapat kok jadi nggak fokusnya malah di luar yang harusnya tidak dilakukan oleh para akademisi gitu ya. Karena kalau kayak gini nanti jatuhnya bisa jadi sudah pelecehan yang memang kalau misalkan sampai mendokumentasikan itu kan bisa jadi pelanggaran yang sudah kena UU juga kan. Padahal Ada ya, pelaku-pelaku itu kan ada yang misalkan kalau secara verbal atau misalkan secara itu kalau tidak salah ya, Ya. nanti silahkan dikoreksi ya teman-teman ya. Kalau nggak salah tuh hukumannya itu 9 bulan paling lama dan juga dendanya itu 10 juta maksimal. Tapi kalau misalkan yang fisik gitu itu bisa sampai 4 tahun, dendanya saya lupa ya, cuman ini bisa sampai 4 tahun atau bahkan lebih, atau misalkan pelanggarannya berat bisa lebih lagi gitu. Alhamdulillah menjelik ya. Kalau dari sudut pandang laki-laki ini ya Mas, harusnya ketika kita berada di ruang lingkup
sebagai mahasiswa gitu ya, baik di kelas, di ruang lingkup kampus, itu idealnya seperti apa sih kita memposisikan diri, khususnya untuk teman-teman laki-laki ya. Ini Mas Irfan ada ini nasihat buat teman-teman yang masih kuliah ya. Oke, mungkin buat saya juga menguji sama Mai dan juga teman-teman yang menyaksikan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih ya, sebenarnya kalau kita berkacamata sebagai masyarakat Indonesia secara umum ya, dan pandangan saya sebagai seorang sosiolog gitu, harusnya kita itu berbaur ya teman-teman ya. Idealnya memang berbaur, itu enggak kayak tadi misalkan mendekatkan kan mencar gitu ya, mencar antara cowok dan cewek, itu sebenarnya kurang tepat juga apabila kita lakukan di perkuliahan, karena otomatis tidak menyatu antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa berdiskusi dengan yang lain juga kalau misalkan bisa seperti itu. Tapi untuk menjaga batas atau jarak itu memang penting ya ketika kita sedang di lingkungan yang memang itu dikhususkan untuk akademik gitu kan. Nah, idealnya adalah bagaimana kita mengatasi hal-hal mungkin semacam pelecehan dan lain ya. Kembali lagi tujuannya ketika kita di akademik atau mungkin kita kuliah itu untuk apa gitu. Kita kan kesana untuk cari ilmu gitu teman-teman, bukan untuk nyari ini ya, cari yang lain. Misalkan moto-moto itu apa sih sebenarnya, karena makanya saya tuh heran kemarin waktu ada kasus yang di daerah bilang tadi yang terkait ini tadi, mereka malah ngomongin orang lain gitu. Nah ini sebenarnya sebagai gambaran ya teman-teman, saya disayangkan ya. Iya, sangat disayang sekali karena sebagai gambaran dulu itu juga ada kayak seperti itu ya teman-teman ya. Di zaman saya gitu ada, tapi itu nggak sampai derajat seperti itu. Meskipun saya beranggapan bahwa itu tuh bukan itu saya itu. Nah itu Di dalam grupnya ada Mas Irfan anggotanya. sebenarnya bukan lewat ini sudah, bukan lewat Juga ada. secara langsung gitu kan. Tapi kayak misal ngomongin sebatas gini lah, dia kok apa jadi kok cantik banget dia gitu. Nah cantik mungkin masih bisa ditoleransi ya, tapi ketika sudah membahas hal lain yang mungkin tetapi ini kurang ini ya, mungkin kalau saya sebagai cowok Kurang etis. iya kurang etis gitu kan. Meskipun mungkin kalau di teman-teman cowok lain ada yang beranggapan maaf misal kok kamu apa namanya sedikit munafik dan lain, tapi kan di situ kan kita juga melihat kan harga martabat kita. Kalau misalkan kalian melecehin cewek itu kan otomatis kalau misalkan kamu belajar enggak gitu kan, sesimpelnya kan seperti itu kan, kita nggak mau seperti kita gitu kan. Tidak dulu ya teman-teman, kita dengarkan azan dulu nanti kita lanjut lagi. Nah tadi dari Mas Irfan nasihatnya seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan apa namanya yang baiknya bisa diambil. Kalau teman-teman nggak setuju punya nasihat yang lain silahkan boleh ditulis di kolom komentar ya Mas ya. Ini kita sekalian sharing ngobrol sebagai mahasiswa yang saat ini masih aktif juga gitu ya, dan Mas Irfan alhamdulillah sudah lulus gitu ya di kampus UNS. Nah kalau dari Mei sendiri sebagai mahasiswa saat ini gitu ya S1, dimana untuk bisa tetap menjaga prinsip sebagai seorang muslimah perempuan gitu juga, tapi dalam akademik tetap bisa lancar gitu ketika misalnya ada interaksi sama kerja kelompok bareng sama kalau ini gimana tetap lancar tapi juga bisa jaga diri dengan baik. Kalau Mai sendiri seperti apa? Mungkin kalau dari Mei sendiri itu membatasi pembahasan. Nggak cuma secara membatasi pembahasan. Mungkin nggak cuma secara misal aku duduk sana kamu duduk sini nggak gitu, jadi nggak cuma secara fisik gitu, tapi untuk pembahasannya juga dibatasi sesuai keperluan aja. Kayak misal di sini kita mau belajar kelompok ngerjain PPT misal, nah ya udah itu aja gitu, jangan malah basa-basi hal lain. Nah, karena biasanya awal mula itu dari basa-basi dulu kayak gitu. Nah terus yang kedua mungkin hindari berdua-duaan, karena kalau berdua-duaan mungkin orang ketiganya setan. Iya benar ya. Untung kita bertiga ya ini ya. Iya benar, alhamdulillah. Takutnya muncul syahwat ya namanya. Iya, syahwat atau lain sebagainya gitu. Terus apa lagi ya? Kalau dari aku segitu sih. Nah, dari pakaian sebenarnya yang penting menutup aurat aja ya, menjaga auratnya. Iya benar. Yang sopan lah gitu ya, walaupun mungkin teman-teman muslim lain gitu atau yang non muslim belum berhijab, penting sopan gitu ya, tidak memancing lagi, itu bentuk ikhtiar atau usaha kita gitu ya. Sebenarnya kalau di kampus juga ada peraturan kan, kayak nggak boleh pakai rok mini, nggak boleh pakai
baju-baju ketat kayak gitu. Nah mungkin lebih tepatnya tadi sih gak cuma terkait itu tapi juga menutup lah ya. Karena kan ada yang misal cewek dia udah pakai pakaian formal misalnya gitu, tapi deh potongannya ada sedikit kelihatan itu ya mungkin juga bisa dihindari ya. Setuju nggak Mas Irfan? Saya sangat setuju sebenarnya ya, cuman mungkin saya ada beberapa part yang tidak bisa diomongkan, terutama untuk mengomentari pakaian ya. Karena kan kadang tuh kalau contoh aja sih wanita itu kan tidak bisa, kalau misalkan dikomentari kadang-kadang ya komentari soal Nggak pakaian suka gitu ya. kan. Saya takutnya Ya, kalau saya ngomong memahami ya psikologi perempuan ya, Mas Irfan ya. benar. Dicerca aja. Iya, nanti takutnya ada Dihujat netizen yang netizen. komentar gitu. Tapi mungkin Iya. buat teman-teman sedikit pamit ya, Iya. untuk teman-teman ini ada sedikit saran buat mungkin yang terkena atau mungkin teridentifikasi bahwa teman-teman itu kena kekerasan atau pelecehan seksual, bisa kok kalau di lingkungan akademis itu melalui Satgas PPKS sebenarnya. Ada sarananya sebenarnya. Tapi ya saya kurang tahu apakah itu kemudian Bagaimana tuh aktif atau keberjalanannya. Setahu saya sih di kampus saya aktif dan ada sebenarnya. Jadi nanti teman-teman kalau kayak gitu jangan bungkam gitu, jangan. Tapi diomongkan kalau misalkan tidak bisa melalui jalur terdekat, misalkan ke mungkin kalau mau ke Teres Kembai, mungkin di teman dekat lah ibaratnya. Kalau nggak bisa ke situ, bisa lewat Satgas PPKS itu. Nah itu kan salah satu sarana untuk menangani di lingkungan akademiknya. Jadi sekarang alhamdulillah ya difasilitasi, jadi ada ruang untuk bicara gitu untuk korban-korban yang Jadi memang kita perlu ini ya, ruang aman. Ruang aman itu nggak cuman buat ini ya teman-teman, buat wanita, tapi juga laki-laki juga. Karena yang mengalami kekerasan atau pelecehan itu nggak cuman perempuan, tapi sekarang juga laki-laki juga ada. Iya. Tapi biasanya laki-laki ke sesama laki-laki gitu sih. Oh enggak? Benar. Laki-laki juga ada juga kadang-kadang. Iya. Karena saya juga pernah melihat gitu. Bukan melihat sih ya, bukan mendengar juga, tapi ada case-nya. Ya. Mungkin nanti kita Itu di itu ya. Iya. Itu ya. Biar mana sih teman-teman. Itu sih. Seru ya obrolan kita sore hari ini ya. Oke, mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi gitu ya di next pertemuan, karena ini juga udah menjelang maghrib teman-teman ya. Semoga teman-teman yang nonton bisa mengambil sedikit hikmah ilmu yang kita bicarakan sore hari ini. Dan terima kasih banyak buat Mas Irfan yang sudah meluangkan waktunya. Apapun yang sedang diusahakan mudah-mudahan lancar, sehat terus, dijaga kesehatannya ya Mas ya. Buat Mei juga mudah-mudahan semua yang sedang diusahakan sekarang lagi ikut dibawa, mudah-mudahan setelah ini kalau kasih jalan juara ya. Amin. Terus juga dijaga semua pertemanan mahasiswa di manapun berada, semuanya bisa aman, bisa fokus dalam menuntut ilmu sampai lulus dengan husnul khotimah ya. Terima kasih udah nonton teman-teman. Kita pamit dulu. Ya juga minta maaf ya. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.